Terima kasih untuk sekali lagi menerima kami sebagai saudara, sebagai hamba Tuhan, juru bicara Allah, untuk terus menyampaikan pesan-pesan Tuhan, untuk kita menjalani hidup ini berkenan kepada Tuhan dan berdampak sesuai kehendak Tuhan kepada sesama kita. Tidak usah jauh-jauh dulu, kita fokus di Kabupaten tercinta TTS Kota Soe dan sekitarnya. Saya dikasih tahu oleh Ibu Olvi bahwa kita bicara doa untuk kota. Nah, kalau ngomong doa untuk kota, maka nasi yang mau saya seberangkan adalah seputaran doa juga. Dan doa di dalam Alkitab itu ada banyak doa. Ada doa Bapa Kami, ada doa Nehemia, ada doa Musa, ada doa Daud, ada doa Tuhan Yesus sendiri, ada doa Paulus. Tapi hari ini saya memilih membahas doa jemaat yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31. Alkitab berkata bahwa langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu sesuai panggilan kita, talenta kita, tugas kita masing-masing, di mana semua tugas yang kita punya, baik pendeta, baik bupati, baik sekda, baik kepala dinas, kepala bidang, kepala bagian, atau semua porsi kita masing-masing, Alkitab mengingatkan kita bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan dengan segenap hati. Nah, menarik Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah bangkit lalu sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus pesankan kepada murid-murid supaya tunggu di Yerusalem. Nanti mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas mereka, dan kemudian mereka mulai menjadi saksi, mulai dari kota mereka, yaitu Yerusalem, lalu menyeberang ke Yudea, Samaria, baru ke ujung-ujung bumi. Menarik, untuk menjadi berkat, Tuhan pesan sama rasul-rasul dan gereja Tuhan pada waktu itu, mulai dari kota kamu dulu. Nah, kalau kita seberangkan ini di TTS, ya kita mulai dari TTS dulu. Kita mulai dari Soe dulu. Kalau di Soe, di TTS, kita bekerja baik, kita melayani dengan baik, kita mengandalkan Tuhan sehingga melalui kita Tuhan memberi dampak besar. Nah, dia mulai merambat ke Kupang, dia mulai merambat ke NTT secara menyeluruh, lalu Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Jangan terlalu berpikir yang di jauh sana tanpa melihat aturan lain yang Tuhan beri. Fokus dulu dengan daerah kita. Bahkan ketika Tuhan izinkan Israel saja, mereka dibuang di Babel kurang lebih 70 tahun. Pokoknya Tuhan bilang fokus juga. Kalau kamu ada di kota mana, fokus minimal doamu. Sebab kalau kamu berdoa untuk itu kota, supaya kota itu sejahtera, kota itu diberkati, maka kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Makanya di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, saya agak sering kesini karena harus baca ayatnya. Yeremia 9 ayat 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kota orang, tapi karena Israel dibuang ke kota itu, doa buat kota itu. Nah, kita yang di TTS, di Soe dan sekitarnya, kebanyakan kita di ruangan ini, kita tidak dibuang di sini, memang kita lahir di sini. Kalau di kota orang yang adalah kota buangan saja, kita fokus mendoakan kota itu, apalagi kota kita sendiri. Anak-anak Ibu, nah bicara tentang mendoakan kota, tentu ini menjadi tugas bersama.
Ayat ini disampaikan bukan hanya untuk nabi atau rohaniwan. Doa untuk kota bukan hanya tugas pendeta, ketua sinode, orang persekutuan doa. Tidak, semua kita dididik, dilatih untuk berdoa. Karena bagi orang Kristen, doa adalah napas kehidupan. Berhenti bernapas berarti jadi jenazah. Berhenti berdoa itu tanda-tanda ada kematian rohani di dalam orang tersebut. Karena doa adalah napas kehidupan. Amin. Untuk hal-hal yang lain, jemu, boleh bosan, main TikTok bosan, nonton TV bosan, atau yang lain-lain bosan. Tapi untuk berdoa, Tuhan Yesus bilang jangan bosan, jangan jemu. Ini Tuhan Yesus ingatkan dalam Lukas 18 ayat 1 ketika dia memberikan perumpamaan tentang hakim yang lain dan seorang canda itu. Tuhan Yesus menekankan tentang betapa pentingnya orang Kristen berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam kami pelayanan di lapangan ya, pada saya dibesarkan, tahu khotbah, tahu pelayanan, tahu menginjil, itu saya belajar dari persekutuan doa Gemit Sinode. Jadi persekutuan doa Gemit itu luas sekali ya, di seluruh Tanah Timur, di seluruh NTT. Nah kami belajar khotbah dari Gemit, PD Gemit. Dan kami terbiasa dibentuk di persekutuan doa. Saya tertarik sekali dengan orang-orang persekutuan doa itu. Mereka doa buat bangsa dan negara. Mereka doa buat anak-anak di jalan-jalan, di dekar-dekar yang nakal-nakal. Mereka doa buat orang-orang yang di penjara. Entah di penjara karena dizolimi, di penjara memang karena melanggar hukum, atau alasan-alasan yang lain. Mereka berdoa kiranya Tuhan pakai penjara untuk merubah orang-orang itu. Dan memang saya lihat hasilnya begitu nyata. Saya yang berdiri di sini, saya percaya Tuhan yang pilih, tapi ini adalah hasil doa dari tim doa, orang persekutuan doa yang tidak kenal kita, yang punya urusan sendiri, tapi mau urus orang lain melalui doanya. Dan itu dampaknya besar, Bapak Ibu terkasih. Walaupun tidak semua yang mau ikut berdoa, ada yang kita ada persekutuan doa dari bisa. Alasan dalam banyak. Ada bapak-bapak yang ada persekutuan doa. Bapak Ibu, tapi ada juga yang kita ajak tidak mau. Alasan 1100 alasan. Bahkan kalau ada doa-doa begini, dia bilang doa jangan terlalu lama-lama. Betul. Menyanyi jangan terlalu lama-lama. Hanya anehnya orang jenis ini yang bilang doa jangan terlalu lama-lama, menyanyi jangan terlalu lama-lama. Nanti kalau suka sakit, dia ibu di rumah sakit, dia mau menyanyi terus. Mereka semuanya banyak. Sehat dia terlalu lama. Doa angkat hati saja, cepat-cepat. Melihat kalau antara ada dan tiada napas satu-satu. Dokter bilang ini stadium 3 nomor 4. Oh itu siapa saya datang. Pol PP datang dia berdoa. Tahu siapa mereka Pol PP itu dalam rumah doa. Tapi kalau keluarganya ayo berdoa, ayo berdoa, ayo berdoa. Jadi kita lihat waktu dulu, kita lihat waktu dulu. Kita kalau hotel dulu di pemerintah kota, provinsi, ini kalau apa? Polo 15 menit, ini pejabat kemudian jam. Maksudnya, hotel ini 15 menit itu baru pendahulu. Kalau ada pendukung disertai keterangan. Kenapa saya pilih aja? Iya toh? Jadi mulai banyak bukti soalnya dia selama bilang Pak Mel televisi sudah diputar lihat
sudah biasa. Orang kalau dia pelan diangkat tinggi. Di saya pun depan. Beda. Jadi suruh ribuan kali berkhotbah, saya peka dengan gerakan-gerakan pendengar. Saya tahu itu. Tapi yang menjadi celaka, pejabat suruh berkhotbah cepat. Aku sudah ketua di penjara. Tipikor. Korupsi. Besok sokna, yang terkenal sampai PTT. Masuk penjara. Juga pilih. Itu rasa-rasa mencerita dari saya, minta dukungan doa, jelaskan lain. Kami bisa kita jam 2, kami bisa tidur dan dia bersih. Itu lihat kau. Kalau masih yang jabatan hebat, suka mereka lama-lama. Masalahnya jabatan itu sebentar terus kok. Selangkah kau di atas, selangkah kau di bawah. Amin. Selangkah kau bisa senang, selangkah kau bisa susah. Kalau kita berkata, Allah yang kita sembah itu tidak hanya memberikan kebujuran. Kadang-kadang Allah izinkan kemalangan. Itu ada tuh di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Firman Allah berkata apa? Pada hari wujud bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa apa? Hari malam ini pun dijadikan oleh Allah seperti juga hari wujud, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ayub tidak pernah menyangka bahwa akan datang hari malapetaka. Ayub lihat semua baik-baik, usaha jalan baik, ternak berkembang biak baik, anak-anak sehat-sehat, satu orang rumah satu. Apa yang kurang? Ayub tidak pernah menyangka bahwa akan ada badai yang datang mendarat sampai pukul rata seluruh hartanya. Dan begitu kelimpahan, paling kaya di daerah yang pada waktu itu, sampai titik minus, bukan nol lagi, minus. Ada 10 orang mati. Lalu istrinya bilang apa? Ayo, kutukilah dirimu dan kutukilah Tuhan Allah dan kau mati sudah. Ini membini-bini setan. Laki hebat, laki luar biasa dengan sampai tua. Laki dalam keadaan begitu, ibu harus tetap ada dong. Ibu harus tetap berkata sayang, mama tetap penolong. Amin. Bukan dorong, penolong. Dia suruh Ayub ini kutuk ini apa? Tuhan Allah dan kutuk diri Ayub, lu ini bantuan memang. Ayat bilang gila, nengok dan gila. Mari kita lihat ayat 2, ayat 9 dan 10. Ibu satu tidak bisa dia. Perhatikan. Maka berkata lagi istri itu kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lalu ayat bilang gila satu ini. Perhatikan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub paham, Tuhan tidak hanya menyediakan yang baik. Kadang-kadang atas seizinnya, dalam skenario yang begitu luar biasa, Dia izinkan kita mengalami satu proses kesakitan, tangisan, tekanan yang begitu rupa. Saya percaya kok, kalau Bapak Ibu bermalam ini diberi kesempatan memberi kesaksian, saya yakin kita seragam bahwa dalam hidup kita ini tidak hanya kemunculan. Kadang-kadang ada kemenangan, kadang-kadang ada keburukan. Tetapi Ayub tidak berdosa. Ayub tetap menaikkan doa dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Kita tidak punya apa-apa. Pak Bupati, Pak Sekda, semua di sini akui kok.
pangkat, kedudukan, istri, suami, anak, cucu, tanah, otot. Ini semua titipan. Amin. Ini semua titipan. Makanya kita sebenarnya dari bilang besok tahu dari mabuk. Iku pakai biasa om. Ada yang saudara itu bilang, kok Pak Pendeta bundoi? Bukan dibundoi. Dan sebenarnya bukan dibundoi juga. Kau juga tidak ada doi. Kau datang telanjang, pulang telanjang. Apa yang kita dapat itu titipan. Ini senada dengan 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-7, di mana firman Allah berkata, semua baca 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Bos matahari, pemilik matahari, dia meninggal. Di tanah ribuan hektar seluruh Indonesia. Sebentar saya ada, saya menikupang untuk orang-orang itu. Ribuan hektar satu Indonesia. Dia meninggal, tidak bisa pakai tanah 2 kali 1, kan dia kremasi itu. Akhirnya abu isi di botol. Dari tanah ribuan hektar sampai mati saudara. Bahkan sampai abu hanya sekumpul ini. Sudah lihat. Ini ayat benar. Amin. Nah, jadi kalau kita punya apa-apa sekarang, punya pangkat, punya kedudukan, punya panggilan yang berbeda-beda, kita semua harus bersatu. Kita semua harus saling mendukung. Amin. Seperti Tuhan Yesus pesankan, mulai dari Yerusalem. Mari kita mulai dari SOE, dari TTS dan sekitarnya. Dan kita teladani dalam urusan berdoa. Teladan doa jemaat yang akan kita bahas ini sangat menarik. Saya akan sebarkan secara cepat kepada kita. Yang pertama, kalau bicara tentang doa mereka, saudara-saudara, mereka berdoa ini dimulai dengan ada sharing dari rasul-rasul. Rasul-rasul kalau kena tangkap, diadili, diancam, yaitu Petrus dan Yohanes. Pemimpin-pemimpin mereka ini kena masalah. Tapi ini pemimpin luar biasa, pemimpin yang mau share masalahnya. Makanya tadi sebelum khotbah saya komunikasi dari Pak Bupati, saya tanya kira-kira soal ini masalah apa. Lalu beliau berdua share sedikit supaya kita tahu pokok doanya apa. Perlu share, jangan pendam masalah sendiri. Banyak orang bunuh diri. Kan Alkitab marilah kepadaku semua yang letih sudah berat. Karena jembatan ini bagi paling marilah kepadaku yang bingung, putus asa, sedang kurang tersapa, lompat ke kolong sini dan matilah kau. Banyak orang yang pendam masalah, tidak tahu mau curhat di siapa. Itu yang kadang-kadang gampang bunuh diri. Kalaupun tidak bunuh diri, dia mulai gila pelan-pelan. Secara psikologi kita ini makhluk sosial, kita butuh orang lain. Pak Bupati butuh Pasekda, Pak Bupati Pasekda butuh kepala dinas, kepala dinas butuh kepala apa nih? Kepala bagian butuh kepala seksi, kepala seksi butuh staff, habis butuh kepala desa butuh kepala dosa, semua. Kita perlu saling menguatkan. Nah, pada waktu Petrus dan Yohanes sharing, lalu ternyata jemaat mendoakan pemimpin. Nah, ini kayaknya di mana-mana orang selalu berpikir pemimpin lain mendoakan umat. Sekali-sekali umat doakan pemimpin dulu. Pemimpin bukan Superman rohani. Pemimpin juga punya kelemahan. Pemimpin juga punya masalah, saudara-saudara. Saya yang pendeta pimpin 1.000 orang saja, saya rasa sudah kewalahan. Apalagi pimpin kabupaten dengan populasi terbesar di NTT, itu tidak mudah. Dibutuhkan orang-orang yang hati tulus mendukung pemimpin, bukan Anda tusuk dan melangkah. Kita punya pergumulan begitu kompleks di kabupaten dengan populasi terbesar di NTT. Saya pimpin 1.000 orang saja, prinsipnya pemimpin
hampa juga. Hampa sudah 1.000. Itu ngeri itu. Maka kita perlu untuk mendoakan diri kita. Amin. Seperti apa doa mereka? Yang pertama dikatakan ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, mendengar curahan hati pemimpin, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Kata bersama-sama, dia pakai kata Yunani homotumadon. Homotumadon itu with one accord, dengan satu hati, satu suara berdoa. Kata homotumadon ini kata yang dipakai juga ketika orang-orang itu tersinggung dengan khotbah Stefanus. Lalu mereka bersepakat berteriak melempar Stefanus sampai mati dengan batu. Kalau orang-orang jahat bisa satu hati menghancurkan kebenaran, menghancurkan alat kebenaran, maka harusnya kita satu hati mendukung pemimpin kita untuk menyuarakan kebenaran, untuk bekerja benar dan menghasilkan hasil-hasil terbaik untuk negeri kita. Amin, Bapak Ibu. Agenda setan adalah adu domba untuk perpecahan. Itu setan. Dia datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Setan itu sebelum Belanda pakai metode divide et impera, setan sudah pakai itu metodenya setan, adu domba. Setan itu di hadapan Allah dia menjelekkan manusia, di hadapan manusia dia menjelekkan Allah. Itu adu domba. Di A dia kasih jelek B, di B dia kasih jelek A. Dia tuh pisau silet. Di dua mata dia hantam sana, dia hantam sini, berharap kacau. Di hadapan Allah setan menjelekkan Ayub. Memang saja dia diberkati karena Tuhan pagar dia copot cabut itu pagar. Ayub pasti kutuk. Anda lihat ini. Di hadapan Adam dan Hawa dia kasih jelek Tuhan. Tuhan bilang jangan makan itu buah karena Tuhan takut kalau kalian makan kalian jadi sama dengan Allah. Makan saja. Itu setan. Dia kemana-mana bawa perpecahan, tapi Yesus datang bawa persatuan. Bahkan Yesus berdoa untuk persatuan. Perhatikan Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Ayat 20 Bapak Mama baca kalau minum air. 1, 2, 3. Kalau pada apa aja Tuhan yang tahu. Pokoknya 21 lebih. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau di sini ada persatuan, itu bagus sekali. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati satu, Pak Sekda juga satu. Ini kok ada berkati. Satu mikir lain, satu mikir lain. Itu musuh orangnya. Oh, itu orangnya. Itu kok tak jangan dia Pak Wakil. Itu kawan. Nah, kekasih Tuhan. Semua kita ya sudah, kalau mungkin orang lain sibuk, ketemu yang ada kompak sudah. Amin, kekasih Tuhan. Karena Yesus saja mendoakan persatuan. Jadi kalau kita mau bersatu, kita mencari jawaban dari doa ini. Kita mencari jawaban dari doa Yesus. Ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan tolong Bapa, tolong saya rasul-rasul bersatu, dan semua orang yang nanti bertobat karena pemberitaan mereka atau mencari Kristen termasuk kita, tolong supaya mereka satu. Karena di mana ada kesatuan, dunia akan melihat ada Allah di situ, ada Yesus di situ, ada sumber segala berkat. Amin. Makanya masuk 133 teman, kalau ada kerukunan, ada kasih persaudaraan, kesanalah berkat-berkat diperintahkan. Jadi bukan soe atau TTS yang kejar berkat yang kejar TTS dan soe. Karena Tuhan akan
memerintahkan, Pak, di sana ada persatuan tuh. Pemerintah dengan gereja bagus, pemerintah dengan eksekutif dengan legislatif, yudikatif bagus. Maka Tuhan yang mendengarkan kejar TTS. Stunting, desa-desa miskin apa semua. Kan puji Tuhan, ada penurunan. Kalau lebih kompak lagi kita yakin mana? Amin. Kalau lebih kompak lebih luar biasa. Nah, itu dimulai dengan doa yang sungguh-sungguh dengan satu hati. Di dalam satu hati ada berkat luar biasa. Anak kasih Tuhan. Yang kedua, waktu mereka berdoa itu, istrinya bilang begini, ya Allah, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang berikut, selain satu hati, mereka memulai doa mereka dengan menyatakan kemahakuasaan Allah, bukan menyatakan masalah mereka. Ini cara doa yang baik. Masalah mau banyak kayak apa, mau stunting, mau kemiskinan, mau apa. Tapi kalau kita berdoa, datanglah memulai dengan membesar-besarkan Allah. Makanya lihat kita mayoritas di sini toh. Selain lihat kalau kita di dalam gereja itu masuk ibadah mulai dengan pujian apa? Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Doa Bapa kami demikian. Itu doa dimulai dengan kepentingan Allah dulu, baru kepentingan kita. Jangan datang-datang kepentingan kita. Kalau kita datang-datang langsung kepentingan kita, kita tidak memperlakukan dia sebagai Allah. Kita memperlakukan dia sebagai babu. Kita memperlakukan dia sebagai security. Kita datang memerintah, melapor saja. Padahal Tuhan tidak mau begitu. Silakan masalah kita besar. Tapi pada waktu datang di hadirat Allah, belajar menyembah Tuhan, belajar membesar-besarkan Allah, bukan membesar-besarkan masalah. Amin. Sebab masalah di TTS ini sebesar apapun, belum sama dengan masalah Israel di Mesir, belum sama dengan ketika mereka menghadapi laut kosong. Tapi ketika orang membesarkan Allah, masalah sebesar apapun menjadi begitu kecil. Seringkali kalau kita doa, bahkan kalau kita biasa memulai doa-doa kita dengan menyatakan masalah kita, kata-kata itu saja sudah melemahkan kita. Tuhan ini hamba sudah mati. Ini kata-kata sudah melemahkan. Tuhan ini hamba lagi forever. Itu saja sudah melemahkan. Harusnya datang puji Tuhan. Amin. Kalau semua lagi forever, tunggu. Sedang punya sakit, datang-datang yang harus mengeluh, menyembah dia dulu, berikan puji-pujian. Doa Bapa kami bilang, Bapa kami yang di surga, ini Tuhan punya semua. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Tuhan. Jadilah kehendakmu. Anda lihat doa Bapa kami ada prinsip doa yang bagus. Kalau datang doa, mulai dengan Tuhan punya, sudah, Tuhan sudah, baru. Berikanlah kami belakangan makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu di urutan berikut. Nah, ternyata jemaat ini memberi teladan kepada kita. Jadi menurut saya, ibadah hari Senin begitu tidak cukup. Bapak, sudah cukup. Mesti ada saat dimana kau usah pakai interupsi. Semua duduk di lantai kalau doa puasa di sini. Bapak percaya, undang saya datang. Aku sudah pendeta sini Pak, aku usah repot. Saya terima kasih buat pencatat yang rendah hati mau dengar masukan Bapak. Di mana ada pemimpin berlutut merendahkan diri Bapak, surga bergetar, surga bergetar. Menurut saya ibadah di kursi ini tidak cukup. Kita pada pemilik harus sarjana, putar tambah lebih. Serius, kita coba siapa? ASN semua patron doa puasa. Buka puasa mana baca biju muka pola betul. Itu kan guys kan. Ingat revival pernah terjadi di kota ini. Jangan itu anggur yang air jadi anggur sekarang air jadi sopi. Tolong kita jangan padamkan itu roh.
dengan keseriusan berdoa, mari rendahkan diri. Saya yakin itu dasar luar biasa. Datang ke situ, puji, agungkan dia. Saya kalau doa satu jam. Tadi ini kan berhabis doa berarti. Doa 1 jam, setengah jam hanya untuk Tuhan. Kami tidak minta apa, hanya puji dia. Sebab kau besar, perbuatan ajaib, tidak ada urusan yang kami. Agungkan dia. Setengah jam yang sisa, itu baru masalah orang, masalah kami, pribadi. Tuhan terlebih. Praktekkan ini Bapak Mama pasti kuat hadapi apapun.